DPR buka suara terkait dengan reformasi pensiun. Siap-siap, fakta baru. Reformasi pensiun 2025. Pemerintah tetapkan 2 kategori penerima. Informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Kamis 5 Juni 2025. Pertanyaan yang muncul hingga saat ini adalah kapan skema baru tunjangan pensiun ini akan mulai diberlakukan? Berikut kita ulas berita selengkapnya. Baru-baru ini DPR pun memberikan kritikan tajam terhadap desakan reformasi pensiun yang ada saat ini. Anggota Komisi 2 DPR Ahmad Irawan mengkritik usulan batas usia pensiun aparatur sipil negara menjadi 70 tahun. Menurutnya, pentingnya regenerasi dan mendorong agar urusan ASN difokuskan pada perbaikan tata kelola yang berbasis kinerja. Ia menuturkan revisi Undang-Undang ASN lebih baik dimaksimalkan dalam rangka mempersiapkan konsep dan sistem pensiun ASN dibanding soal perpanjangan batas usia pensiun. Irwan juga menilai reformasi terhadap sistem pensiun ASN lebih mendesak dan relevan daripada mengubah batas usia pensiun ASN. Kalau survei BPS kan, usia harapan hidup penduduk Indonesia 72 tahun. Kalau pensiunnya 70 tahun, kapan mereka sama anak dan cucunya istirahat menikmati hari tua, ujar Irawan. Diketahui usulan batas usia pensiun ASN hingga 70 tahun agar masuk dalam RUU ASN ini disampaikan Korpri Nasional. Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrullah mengusulkan agar penambahan batas usia pensiun itu berbeda-beda disesuaikan dengan pangkat masing-masing ASN. Korpri mengusulkan agar pejabat pimpinan tinggi mencapai usia 65 tahun, JPT Madya atau Eselon 1 mencapai 63 tahun, JPT pertama atau setingkat Eselon 2 batas usia pensiun menjadi 62 tahun, dan Eselon 3 dan 4 60 tahun, sedangkan untuk jabatan fungsional utama batas usia pensiunnya mencapai 70 tahun. Irawan menyebut Korpri tidak bisa membandingkan kenaikan usia pensiun ASN dengan kenaikan usia pensiun TNI Polri. Ia juga menjelaskan perlunya kajian akademik yang memperhitungkan berbagai variabel, seperti perbedaan usia rekrutmen ASN dan jenis kepegawaian termasuk P3K dan PNS. Lebih lanjut, Irawan mempertanyakan apakah usulan usia 70 tahun berlaku bagi semua jabatan atau hanya jabatan tertentu. Kendati demikian, anggota komisi di DPR yang membidangi urusan kepemerintahan dan reformasi birokrasi itu menegaskan, hingga kini belum ada usulan resmi dari pemerintah terkait batas usia pensiun ASN. Meskipun RUU ASN telah masuk dalam prolegnas, kata Irawan, usulan tersebut masih sebatas dari Korpri, bukan dari pemerintah. Di sisi lain, Irawan menegaskan bahwa reformasi sistem pensiun ASN lebih mendesak dari sekedar menaikkan batas usia pensiun itu sendiri. Menurutnya, yang paling utama bukan sekedar berapa lama ASN bekerja, melainkan bagaimana kualitas dan produktivitas mereka dalam menjalankan tugas, terutama dalam melayani masyarakat di daerah. Irawan pun khawatir jika batas usia pensiun terus diperpanjang tanpa mekanisme pembinaan dan akuntabilitas yang jelas. Hal tersebut justru bisa menimbulkan stagnasi di birokrasi daerah yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Bahkan ia menyebutkan potensi moral hazard jika seseorang menjabat terlalu lama di satu posisi. Oleh karenanya, Irawan mendorong agar reformasi tata kelola ASN yang berbasis kinerja dan meritokrasi menjadi prioritas, termasuk pembenahan data kepegawaian dan manajemen ASN secara keseluruhan. Di samping itu, baru-baru ini juga beredar terkait dengan fakta reformasi pensiun 2025. Reformasi skema pensiun 2025, siapa saja yang termasuk dan apakah pensiunan saat ini dapat pesangon? Dalam beberapa waktu yang lalu, publik ramai memperbincangkan rencana pemerintah untuk mereformasi skema tunjangan pensiun bagi ASN. Isu ini memicu dua pertanyaan yang mana menyedot perhatian masyarakat, khususnya pensiunan. Namun penting untuk meluruskan bahwa informasi semacam itu tidak sepenuhnya benar
dan belum memiliki dasar regulasi yang sah. Pemerintah membagi reformasi skema pensiun ke dalam dua kategori besar atau dua kategori penerima pensiun atau tunjangan pensiun baru nantinya. Yang pertama adalah perubahan skema program untuk ASN existing, yaitu PNS yang saat ini masih aktif bekerja. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk ASN baru, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan kata lain, pensiunan PNS yang saat ini sudah menerima pensiun bulanan tidak termasuk dalam target reformasi skema baru ini. Narasi yang menyebut akan ada pesangon hingga miliaran rupiah untuk pensiunan saat ini tidak memiliki dasar yang valid, walaupun beberapa waktu lalu atau beberapa tahun belakangan memang pensiunan itu diwacanakan akan dapat pesangon. Bahkan lembaga keuangan resmi negara yang selama ini mengelola dana taspen, dana pensiunan, juga telah menanggapi isu ini melalui kanal media sosial resminya. Mereka menegaskan bahwa belum ada kebijakan atau informasi resmi dari pemerintah terkait perubahan bentuk pembayaran pensiun dari sistem bulanan menjadi pesangon untuk pensiunan yang telah purna bakti. Berikut adalah tanggapan lembaga tersebut saat ditanya oleh publik terkait dengan isu pesangon. Halo sobat, kami informasikan bahwa pembayaran pensiun tetap dilakukan secara bulanan. Terkait informasi mengenai pesangon, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Pernyataan ini mempertegas bahwa informasi yang menyebutkan pensiunan akan menerima pesangon dalam waktu dekat adalah tidak benar atau paling tidak belum berdasarkan keputusan resmi. Maka sebaiknya masyarakat bersikap waspada terhadap narasi-narasi yang bersifat spekulatif dan cenderung bombastis tanpa sumber kredibel. Sayangnya banyak media atau kanal informasi yang menyebarkan kabar manis tanpa menyertakan dasar hukum yang jelas. Hal ini tentu berisiko membingungkan dan menyesatkan publik, apalagi di era digital ini, di mana arus informasi sangat deras dan tidak semua kanal mengutamakan verifikasi data. Bagi para pensiunan ini mungkin mengecewakan, tapi lebih baik memahami fakta saat ini dengan jernih ketimbang menaruh harapan palsu. Hingga dokumen resmi atau regulasi baru diterbitkan, skema pensiun yang berlaku tetaplah berbasis pembayaran bulanan seperti sebelumnya. Kemudian, adapun tujuan reformasi yang sedang dirancang pemerintah sebenarnya lebih ditujukan untuk menciptakan sistem pensiun yang lebih adil, berkelanjutan dan tidak membebani fiskal negara di masa depan. Oleh karena itu, fokus utama reformasi adalah pada PNS aktif dan ASN baru, yang mana kedua kategori inilah yang menjadi penerima tunjangan baru ke depannya yang direncanakan oleh pemerintah untuk mengikuti skema baru sejak awal karir mereka. Sampai saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema pensiun fully funded atau pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah.